Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam aksi nyata, langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi berupa pengimbasan pemahaman terkait budaya positif kepada guru dan wali kelas, kemudian meminta izin untuk melaksanakan kegiatan penerapan budaya positif kepada siswa berupa keyakinan kelas kepada kelas 10 teknik pengelasan. Setelah memperoleh izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif berupa keyakinan kelas, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mendesain poster keyakinan kelas sebagai contoh atau alat peraga yang nantinya akan digunakan selama proses aksi nyata. Poster keyakinan kelas yang sudah didesain kemudian dicetak dalam bentuk pamflet. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saya dalam menjelaskan penyusunan keyakinan kelas baik kepada guru, wali kelas maupun siswa. Selain itu, poster yang dicetak dalam bentuk pamflet juga sebagai upaya saya dalam menarik minat guru dan wali kelas sehingga nantinya mereka mau menerapkan keyakinan kelas kepada kelas yang mereka ampuh. Poster didesain semenarik mungkin dengan memperhatikan keunikan dan kekhususan suatu jurusan atau konsentrasi keahlian. Aplikasi yang digunakan dalam mendesain poster yaitu Canva for Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada ruangan ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala diri Bapak Ibu untuk tetap hadir di ruangan ini. Semoga segala niat Bapak Ibu dibalaskan jalan halal yang SWT. Amin. Bapak Ibu, adapun kegiatan kita hari ini merupakan diseminasi atau pengimbasan yang saya lakukan terkait pemahaman saya mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Tapi mungkin Bapak Ibu belum sadar bahwa sana itu budaya positif. Nah, salah satu contoh budaya positif itu Bapak Ibu seperti 5S. Senyum, sapa, salam dan sebagainya. Tapi hari ini saya tidak mau membahas tentang 5S itu. Hari ini saya mau membahas tentang salah satu budaya positif yaitu ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi apa fungsinya, apa manfaatnya keyakinan kelas ini nanti akan coba kita bahas secara bersama-sama ya. Nah sebelum kita berbicara tentang budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari 3 pernyataan ini, yang mana pernyataan yang Bapak Ibu setujui? Apakah Bapak Ibu setuju 3 pernyataan ini? Apakah Bapak Ibu tidak setuju 3 pernyataan ini? Atau Bapak Ibu setuju beberapa poin aja? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bu Jana mungkin? Yang mana dari pernyataan ini yang setuju atau tidak setuju? Mulai Bu Sargana. Bu Sargana yang mana? Di poin 2 dan 3. Bu Sargana setuju poin 2 dan poin 3. Kenapa kira-kira Bu Sargana? Itu kan memberikan hal positif. Kalau hukuman itu tergantung hukuman apa, kalau yang dapat mendisiplinkan anak ya. Oke, jadi menurut Bu Sargana karena hukuman dan tenaga itu sifatnya positif ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memotivasi atau mendisiplinkan anak seperti yang Bu Sargana ini. Saya terima jawabannya Bu Sargana. Ada lain mungkin Bapak Ibu? Yang Pak Jalil gimana kira-kira? Menurut saya Poin ya, jadi menurut Pak Jalil, Pak Ibu, Pak Jalil setuju dengan pernyataan 2 dan pernyataan 3 karena pernyataan 2 ini terkait dengan punishment atau hukuman dan pernyataan 3 itu penghargaan atau reward ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya poin pentingnya adalah apakah hukuman dan penghargaan itu masih relevan kita terapkan pada dunia pendidikan saat ini. Kalau misalnya pun relevan, kira-kira hukuman seperti apa atau penghargaan seperti apa yang bisa diterapkan untuk anak-anak, Pak Ibu ya. Nah, nantinya kita akan coba membahas ini lebih jauh, lebih dalam. Semoga nanti ada perubahan terkait ini Bapak Ibu.
hukuman dan penghargaan untuk anak-anak kita. Jadi konsep inti dari pertemuan kita hari ini adalah kita akan membahas nilai-nilai kebajikan, kita akan membahas kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, disiplin positif, segitiga diskusi dan keyakinan kelas. Jadi intinya kita nanti akan membahas tentang keyakinan kelas, bagaimana cara menyusunnya, apa fungsinya dan apa manfaatnya kita terapkan di kelas. Oke Bapak Ibu, tadi kan poin utama kita itu kan kita berbicara tentang budaya positif kan. Kira-kira apa itu budaya positif Bapak Ibu? Oke, ada yang tahu kira-kira apa itu budaya positif? Ya Pak Jalil? Menurut saya budaya positif itu seperti membiasakan hal-hal baik yang sering atau yang akan selalu kita lakukan. Iya, membudayakan hal-hal baik ya, hal-hal positif. Benar sekali Pak Jalil. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Saya ulangi, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara bersama, kemudian kita sepakati secara bersama dan kita jalankan secara bersama, Pak Ibu. Jadi nilai ini nilai yang baik, nilai yang positif kita jalankan secara bersama, kemudian kita sepakati dan kita yakini secara bersama, Pak Ibu. Nah, intinya adalah budaya positif itu berakar pada hal-hal baik atau nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan ini apa sih sebenarnya? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita yakini secara umum, terlepas dari agama, suku bangsa dan sebagainya. Contohnya ini, Bapak. Kalau saya bilang merokok itu baik untuk kesehatan, setuju nggak? Kalau saya bilang merokok itu baik untuk kesehatan, setuju nggak? Enggak. Kenapa semua pada nggak setuju? Karena tahu kita sebagai manusia fitrahnya itu kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kalau saya bilang mencuri itu tindakan yang tidak melanggar norma, gitu, setuju nggak? Enggak kan? Kenapa semua pada nggak setuju? Karena tahu mana nilai baik dan mana nilai yang enggak baik ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai baik yang kita yakini secara global atau secara umum ya. Nah, contoh nilai kebajikan yang sedang kita coba terapkan ke anak adalah profil belajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensinya kan? Beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang saat ini coba kita galakkan tumbuh pada diri seorang anak ya. Nah Bapak Ibu, kemudian materi selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, dalam modul yang saya pelajari itu kita sebagai manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, mana yang berkaitan dengan jasad atau fisik kita? Hanya ada satu kan? Yang berkaitan dengan jasad kita. Mana? Iya, bertahan hidup ya. Hanya satu kebutuhan ini yang berhubungan dengan jasad kita atau fisik kita, bertahan hidup. Bertahan hidup ini Bapak Ibu, kebutuhan kita untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan 4 lainnya itu dia berhubungan dengan psikis kita atau jiwa kita, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana cara kita memenuhi kasih sayang dan rasa diterima? Ini kita merasa diakui pada suatu kelompok atau komunitas. Kalau kita udah merasa diterima, artinya kita udah memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ini kebutuhan akan diakui orang lain terkait kompetensi kita. Misalnya nih, ada anak juara 1, kita mengakui dia kan? Nah seperti ini, itu udah terpenuhi kebutuhan dia sebagai manusia, khususnya penguasaan. Kemudian ada kebebasan, ini kebutuhan terkait hal-hal baru kayak. Dan terakhir ada kesenangan, ini terkait dengan kebutuhan kita bermain, berkumpul, bersenda gurau dan sebagainya. Jadi apa pentingnya kita mempelajari kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, dan apa kaitannya dengan tadi nilai-nilai kebajikan? Tadi kan saya bilang mencuri itu nilai baik atau tidak? Tidak kan, mencuri itu nilai yang buruk. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang saat ini mencuri? Iya, karena kebutuhan Pak Iwan. Artinya apa? Ketika dia mencuri, dia sedang memenuhi kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Entah itu bertahan hidup, ada uang untuk makan dan sebagainya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ini penting kita terapkan di lingkungan kelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika anak-anak datang ke sekolah, dia masuk ke kelas, pasti ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Saya yakin. Entah itu kesenangan, kebebasan dan sebagainya.
Jadi ketika kita mengetahui apa kebutuhan dia yang belum terpenuhi, kita sebagai guru bisa menyiapkan strategi-strategi untuk mengakalinya, untuk memberikan solusi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini saya akan memberikan kuesioner. Ini tidak usah diisi Bapak Ibu karena waktu kita tidak banyak. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengetahui kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi. Nah Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner ini. Jadi dalam kuesioner itu Bapak Ibu ada 40 pernyataan. Dari 40 pernyataan itu kita akan memberikan skala nilai ke anak-anak. Ada skala 1, skala 3, dan skala 5. Ya, kemudian kita mintakan anak-anak untuk mengisinya. Dari isian mereka, kita suruh mereka untuk menjumlahkan 1 sampai 10 mereka jumlahkan berapa poinnya, 11 sampai 20 mereka jumlahkan berapa poinnya, 21 sampai 30 mereka jumlahkan berapa poinnya, dan terakhir 31 sampai 40 mereka jumlahkan berapa poinnya. Ketika poin-poinnya ini sudah dapat, 1 sampai 10 dapat poinnya, 11 sampai 20 udah dapat poinnya, 21 sampai 30 udah dapat poinnya, 31 sampai 40 udah dapat poinnya. Maka kita bisa menentukan kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi dan kebutuhan mana yang sudah terpenuhi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, poin 1 sampai 10 itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup dan kasih sayang. Saya ulangi, 1 sampai 10 itu berkaitan dengan bertahan hidup dan kasih sayang. 11 sampai 20 itu berkaitan dengan penguasaan. 21 sampai 30 berkaitan dengan kebebasan, dan terakhir 31 sampai 40 itu berkaitan dengan kesenangan. Jadi kita lihatnya nanti mana nilai yang rendah berarti itu yang belum terpenuhi, mana nilai yang tinggi artinya itu udah terpenuhi. Ya. Jadi penting bagi kita sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si anak. Ya. Kemudian ini yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu, teori kontrol dan teori motivasi. Ketika kami belajar tentang di guru penggerak tentang teori kontrol dan teori motivasi, saya baru tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Saya ulangi, kita sebagai manusia tidak dapat mengendalikan orang lain. Orang lain ini hanya bisa dikendalikan oleh diri dia sendiri. Berarti kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Contoh, Pak An, kalau angkat kertasnya Pak An. Oke, terima kasih Pak An. Nah Bapak Ibu, yang saya tanya seperti ini. Apakah tadi ketika saya meminta Pak An untuk mengangkat kertas artinya saya mengendalikan Pak An? Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Pak An itu dia punya opsi kan, mau mengangkat atau mau tidak mengangkat. Sebenarnya apa artinya? Artinya Pak An memiliki kendalinya sendiri. Tapi kenapa Pak An mau mengangkat? Nanti akan berkaitan dengan teori motivasi yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Ini dia. Ya. Jadi saya ulangi, sebagai manusia kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Kita hanya dapat mengendalikan diri kita sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Makanya ketika ada orang bilang, saya sudah berhasil mengendalikan dia, itu sangat besar. Ketika ada orang yang nampak kita kendalikan, artinya apa? Dia memberikan diri dia untuk dikendalikan, tapi dia tidak benar-benar dikendalikan. Seperti Pak An tadi, Pak An kan punya opsi nih, mau mengangkat atau mau enggak. Kenapa kira-kira Pak An mengangkat? Nanti akan kita bahas di teori motivasi. Ya. Nah, ini adalah beberapa kesalahan tentang teori kontrol kita Bapak Ibu sebagai guru. Pertama, kita menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, kalau baca halaman sekian sampai sekian, ketika dia membaca, apakah benar-benar dia memahami apa yang dia baca? Kan belum tentu ya. Kenapa dia membaca? Nanti akan kita bahas di teori motivasi. Kemudian miskonsepsi atau kesalahan berpikir yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif yang kita berikan kepada si anak itu efektif dan bermanfaat. Ya, semua penguatan positif yang kita berikan kepada anak itu berguna dan bermanfaat. Tidak semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada anak mampu menguatkan karakter. Kita kasih anak-anak kritik, kita buat dia merasa bersalah, itu bisa dapat menguatkan karakter. Itu salah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, orang dewasa berhak untuk memaksa. Salah Bapak Ibu. Karena tadi sesuai dengan teori kontrol, anak-anak yang mampu mengendalikan diri dia sendiri. Nah, ini adalah teori motivasi Bapak Ibu. Jadi manusia, kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu karena ada 3 motivasi Bapak Ibu. Pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan, dan terakhir kita melakukan sesuatu karena ingin mengembangkan potensi diri kita sendiri. Tadi Pak An, ketika Pak An mengangkat, sebenarnya Pak An melakukan apa? Pak An mengangkat karena mungkin menghindari ketidaknyamanan. Ada kayak sama Pak Ilham dan sebagainya. Ya Pak An? Ya sebenarnya Pak Ibu.
Jadi begitu juga kan ketika kita mengajar di kelas. Anak, tolong baca halaman sekian sampai halaman sekian. Akan ada muncul 3 motivasi. Setiap orang beda-beda. Anak pertama misalnya, saya baca aja biar nanti nggak dapat hukuman. Daripada saya nggak baca, jadi disuruh dan sebagainya kan. Kemudian anak kedua, saya mau baca biar nampak nanti di mata orang saya rajin misalnya. Berarti dia termotivasi untuk mendapat penghargaan dari orang lain kan. Kemudian yang ketiga, ada anak ketiga, dia berpikir begini, saya mau baca gara-gara nanti ketika saya baca, saya dapat ilmu baru dan bermanfaat bagi saya. Kira-kira apa ya? Dari 3 motivasi ini, mana yang paling baik? Nah, segala sesuatu yang berawal dari diri sendiri itu akan manfaatnya sangat besar, iya kan? Yang ketiga ini, motivasi yang ketiga itu berasal dari diri sendiri, iya kan? Sedangkan yang dua ini, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, itu motivasi dari lingkungan atau orang lain, ya kan Bapak Ibu? Jadi yang bisa katakan adalah motivasi anak muncul dalam diri sendiri adalah upaya yang harus kita lakukan. Bagaimana dia bisa memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu, itu adalah tujuan kita dalam membuat suatu budaya positif di kelas. Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai 5 ini. Bapak Ibu sendiri, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu lakukan ketika ada anak yang melakukan pelanggaran? Contoh, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ini kamu datang jam berapa? Jam segini, telat, ke lapangan. Maka ketika dia melakukan pelanggaran, posisi kita adalah sebagai penghukum. Dan ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Kemudian posisi guru yang kedua itu bisa membuat merasa bersalah. Ada anak yang telat datang, kemudian kita bilang begini, kamu aja yang telat. Apa nggak saya sama orang tua enggak? Orang tua kamu capek dari uang dan sebagainya. Ini artinya apa? Kita membuat anaknya merasa bersalah. Ya? Apakah ini efektif? Ini juga tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa gitu? Dia bisa berpikiran bahwa diri dia kecil. Ya? Wah, ini berarti nggak bermanfaat dan sebagainya. Jadi penghukum yang tidak dianjurkan, pembuat merasa bersalah juga tidak dianjurkan. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kenapa telat? Gini Pak, oh ya udahlah, besok yang datang ya demi Bapak. Demi Bapak. Jadi ketika kita bilang demi Bapak, kita menganggap dia sebagai teman. Apakah ini efektif? Pada satu sisi ini efektif, pada sisi lain ini tidak efektif. Kenapa? Karena si anak Bapak itu lagi bro. Bapak itu lagi bro. Iya. Pada satu sisi ini efektif, tapi pada sisi lainnya ini kurang efektif. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini apa Ibu? Kita tidak banyak melakukan tindakan. Ada anak datang telat, gimana peraturan kita? Datang jam segini Pak. Kalau kamu telat gimana? Pulang Pak. Absen apa dan sebagainya. Kita makan. Kita nggak banyak melakukan tindakan Pak Ibu. Kita berada pada jalur peraturan. Datang jam segini, kamu telat maka silakan pulang. Ini agak keras, tapi emang segitu. Sebagai pemantau manajer memang kayak gitu. Kita taat pada peraturan. Nah, yang pengen kita dapat sebagai guru adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan lain. Yang kita lakukan adalah mengajak dia berdiskusi. Apa kesalahan kamu nak? Kenapa kamu melakukan itu nak? Bagaimana solusinya? Artinya apa? Motivasinya akan muncul dari diri dia sendiri. Oh aku salahnya ini. Oh aku gara-gara ini makanya telat. Gimana ya solusinya biar aku bisa nggak telat? Nah ini kan muncul dari diri anak itu kan. Makanya tujuan kita sebagai guru ketika ada yang melakukan pelanggaran adalah sebagai manajer. Jangan melakukan sebagai penghukum atau membuat besar-besar karena ini akan membuat anak lebih jauh lagi. Ya. Baik, berikutnya tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sejarah yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi kita bisa menumbuhkan karakter anak itu tanpa ancaman atau hukuman dan tanpa penghargaan. Yang dua di awal tadi, kita menumbuhkan karakter anak tanpa hukuman dan tanpa penghargaan. Bagaimana caranya Pak? Sebelumnya perhatikan dulu. Apakah penghargaan itu efektif? Ternyata Bapak Ibu, dari modul yang sudah saya pelajari, penghargaan kalau kita berikan secara terus-menerus, maka ini dampaknya ada 3. Pertama, penghargaan bisa menurunkan kualitas anak. Kemudian yang kedua, penghargaan bisa mematikan kreativitas anak. Dan terakhir, penghargaan bisa mengurangi motivasi dari diri anak.
Saya ulangi, ketika penghargaan kita berikan secara terus-menerus kepada si anak, maka Bapak Ibu sebenarnya kita telah menghukum si anak. Bukan kita mencoba mengembangkannya, tapi kita malah menghukum si anak. Ini menurut penelitian Bapak Ibu. Jadi apakah penghargaan itu efektif? Penghargaan itu efektif kalau kita berikan tidak terus-menerus. Makanya mungkin Bapak Ibu, ketika kita kemarin bagi rapot, ada nggak juara 1, juara 2, juara 3? Nggak ada kan? Yang ada juara 1 absen terbersih misalnya. Kenapa gitu? Kita ingin memunculkan motivasi atau nilai-nilai kebajikan pada diri anak, ya kan? Daripada kita berikan juara 1, juara 2, juara 3, itu kan nggak ada yang lagi kan? Sekarang kita buat penghargaan terbaik, siswa datang paling cepat misalnya, ya kan? Berarti itu apa posisinya? Kita berusaha untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan pada diri anak ini. Ya kan Bapak Ibu? Saya juga baru tahu ya. Ternyata penghargaan itu tidak selalu efektif. Efektif kalau kita lakukan tidak berulang sesekali ya. Bapak Ibu, penghargaan itu tidak mesti sertifikat, penghargaan tidak mesti uang. Kita berikan aplaus untuk anak-anak, itu penghargaan. Kita berikan jempol udara, itu juga termasuk penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu tidak selalu efektif Bapak Ibu. Bahkan bisa menjadikan kita memberi hukuman kepada anak. Bapak Ibu, perhatikan sekarang, ini adalah hukuman. Apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi ini adalah tujuan kita nanti akhirnya. Hukuman itu tidak terencana. Ada anak telat, kita panggil, suruh ke lapangan. Satu sisi kan, kita yang minta, anak ini nggak tahu ya. Tiba-tiba karena dia telat, kita suruh lari lapangan. Hukuman, itu artinya hukumannya berupa hukuman psikis atau fisik. Hukuman ini sifatnya bisa ke jasmani dia, bisa ke psikis dia. Atau bodoh kali misalnya. Itu udah masuk ke hukuman untuk psikis. Dan ternyata Bapak Ibu, hukuman ini itu dampaknya jangka panjang. Contohnya, ada anak yang jarang telat. Sekali dia telat, kita suruh dia keliling lapangan. 10 tahun ke depan masih ingat aja? Masih. Dampaknya jangka panjang Bapak Ibu. Makanya tidak diajarkan lagi memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi ini lebih atau lebih ringan daripada hukuman. Karena konsekuensi ini kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya, nah kita kalau misalnya telat 2 menit, kalian nanti istirahat belajar lagi ya. Ya Pak. Nah ketika ada anak yang telat 5 menit, dia udah tahu konsekuensinya. Seperti itu. Jadi konsekuensi ini dua arah. Kita tahu, anak-anak juga tahu. Tapi ini juga kurang efektif. Yang efektif adalah restitusi. Restitusi apa? Kita ajak anak-anak berdialog seperti tadi. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita panggil dia, kita lakukan dialog. Seperti apa Pak cara-caranya Pak? Nanti akan kita bahas. Restitusi adalah dialog antara guru dan murid. Gunanya apa? Biar anak ini tahu dia berbuat salah, mau dia mempertanggungjawabkan salahnya, kemudian mau dia memperbaiki kesalahannya. Motivasinya apa? Motivasi dari diri sendiri ya. Kemudian Pak Ibu, nah kita masuk ke sini. Kita kan kalau misalnya ada anak-anak yang terlambat atau melakukan pelanggaran, berarti dia telah melanggar kesepakatannya atau tata tertib sekolah. Nah ini bukan tata tertib sekolah Pak Ibu. Ini adalah keyakinan kelas. Artinya apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama anak-anak dan coba kita yakini dan coba kita jalankan. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia bukanlah peraturan, dia bukanlah kesepakatan, tapi dia lebih kepada nilai-nilai yang harus kita jalankan secara bersama-sama ketika kita berada di kelas. Ya. Kalau Pak Ibu perhatikan, ini nggak ada kalimat yang detail. Ini semua kalimatnya abstrak. Contoh, bertutur sopan terhadap sesama. Ini kan abstrak kan? Ya. Jadi nanti ketika ada anak yang melakukan perundungan atau mengejek orang lain, teman-temannya, maka artinya apa? Dia telah melanggar keyakinan kelas. Yang kedua berupa bertutur sopan dan sopan terhadap sesama. Nah, ketika dia melanggar keyakinan kelas ini, kita bisa menerapkan tadi yang namanya restitusi. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini adalah kita ingin menumbuhkan atau menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai ini mereka langgar, maka kita bisa mengajak mereka berdialog melalui restitusi tadi. Jadi yang saya ulangi, keyakinan kelas ini dia sifatnya abstrak terkait dengan nilai-nilai yang kita yakini. Contoh, membudayakan kegiatan literasi. Ini kan nilai kan, nilai kebajikan. Kemudian mempererat solidaritas dalam berteman. Kalau ada anak yang berkelahi, maka dia telah melanggar keyakinan kelas ini ya.
Keyakinan itu apa Ibu? Itu sifatnya abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, dia tidak detail dan dia tidak menggunakan kata-kata jangan. Anak kita Bapak Ibu kalau saya bilang buat jangan, dituruti atau enggak? Iya. Jangan telat. Makanya dalam keyakinan kelas ini jangan menggunakan kata-kata jangan. Atau iya, betul Pak. Dilarang juga nggak boleh Pak Ibu. Dalam keyakinan kelas kita nggak boleh menggunakan kata dilarang. Itu juga sepakat dengan jangan. Dilarang makan di kelas, makan. Yakin saya. Makanya dalam keyakinan kelas ini kita gunakan kata-kata yang positif, bertutur sopan terhadap sesama, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, mempererat solidaritas. Semua kata-kata ini positif. Supaya apa tadi? Nilai-nilai kebajikan dalam diri dia tumbuh. Kalau ada pelanggaran, artinya mereka melanggar keyakinan kelas ini, kita bisa menggunakan tadi dialog. Misalnya nih, ada yang berkelahi, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Mempererat solidaritas dalam berteman. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Pak cara menyusun Pak? Gampang. Cara menyusun begini Pak. Cara menyusun keyakinan kelas, pertama kita minta semua anak itu memberikan masukan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang mereka pahami? Kira-kira nilai kebajikan apa yang mereka yakini? Setelah mereka menyampaikan idenya, itu kita kumpulkan semua. Kemudian kalau ada ide yang sama, maka itu dijadikan keyakinan kelas. Ya. Kemudian setelah idenya ini sama, kita bisa mendesain apa itu? Poster. Ya, ini pakai Canva, Bapak Ibu gampang. Nanti Bapak Ibu mau cara buatnya bisa kita diskusi ya. Gampang Bapak Ibu. Ini udah ada semua desainnya, kita tinggal ganti nama, kita tinggal ini sebenarnya kalau saya kita menggunakan Canva yang mahal itu adalah idenya. Ya. Kalau semua desainnya nggak ada, yang mahal adalah idenya. Ya. Idenya yang mahal kalau Canva itu. Ya. Kalau desainnya cukup banyak Bapak Ibu, bisa kita gunakan. Ya. Nah, saya harap ini sangat berguna di kita terapkan di kelas, terlebih kalau di kelas. Ya. Di sini nanti ketika kita udah buat kesepakatan kelas, kita udah buat keyakinan kelas, kita bisa meminta mereka untuk menandatangani. Ketika kita udah buat keyakinan kelas, kita bisa meminta anak-anak untuk menandatangani. Jadi ketika salah, mereka nggak bisa berkata apa-apa, udah ditandatangani ya. Dan keyakinan kelas ini nggak boleh banyak, minimal 5 atau 4 itu udah minimal ya. Maksimal juga nggak terlalu banyak, 6 atau 5 udah maksimal gitu ya. Nah jadi Pak Ibu, keyakinan kelas ini sifatnya tidak 1 semester. Pak Ibu merasa keyakinan kelas ini udah terpenuhi anak-anak dalam 3 bulan, kita bisa ganti dengan nilai-nilai kebajikan yang lain. Ya. Intinya seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini tadi prosedur kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita minta anak-anak menyampaikan pendapatnya, kemudian pendapat yang sama kita satukan sebagai keyakinan kelas, dan kemudian kita bisa mendesain poster ini. Setelah kita mendesain poster, kita tantangani dan kita tempel untuk dijalankan secara bersama. Ya. Contoh keyakinan kelas Bapak nih, selalu berpikir positif. Ini kan abstrak ya, bukan kalimat detail kan? Ini kalimat abstrak. Selalu berpikir positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Jadi nanti ketika ada anak-anak yang melanggar, misalnya ada anak-anak yang minjam setipu kawannya atau tidak kawannya, kemudian hilang. Berarti dia telah melanggar keyakinan yang mana? Dia telah melanggar keyakinan yang percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kita bisa mengambil dia untuk kita lakukan yang namanya tadi restitusi. Ini dia. Restitusi ini Bapak Ibu merupakan dialog antara guru dan murid yang tujuannya untuk menyadarkan anak-anak tersebut kembali. Ya, menyadarkan anak-anak tersebut kembali melalui motivasi dari dalam dirinya. Ya. Bagaimana Pak cara kita melakukan segitiga restitusi seperti ini? Bapak Ibu, ketika anak-anak membuat pelanggaran, kira-kira perasaannya gimana? Masih ada perasaan marah kan? Masih ada perasaan jengkel kan? Kesal kan? Jadi dalam segitiga restitusi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menstabilkan emosinya atau menstabilkan identitas dia. Anak-anak ini marah Bapak Ibu, api. Kita silang lagi pakai bensin. Kira-kira gimana? Iya. Jadi kita sebagai guru kita tenangkan dulu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika ada anak yang kesal, ada anak yang jengkel masih panas-panasnya nih, kita tenangkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas yang kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini? Nah, Bapak juga dulu seperti itu, misalnya. Nah, nggak ada manusia yang sempurna.
oh kamu marah gara-gara ini ya, bapak juga kalau digituin mungkin marah, kan udah tenang ya, udah tenang. Kita gunakan kalimat-kalimat ini, bapak ibu kan. Jadi kita buat kalimat-kalimat ini biar mereka tenang. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah ketika mereka udah stabil identitasnya, oh iya pak, saya ini kalau udah mulai tenang dia, kita baru memvalidasi kebutuhan. Kita tanya kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi apa. Ketika kita setuju, pelanggaran terjadi gara-gara ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah kita tanya, kenapa kamu kira-kira melakukan itu? Ini pak, saya gara-gara ini gini. Nah kita udah tahu kan? Oh gitu. Kira-kira apa alasan kamu melakukan ini? Ketika kita bertanya, apa alasan kamu melakukan ini? Berarti kita sudah memvalidasi kebutuhan dia sebagai murid. Apa alasan kamu melakukan itu? Ada anak berkelahi. Anak, kenapa kamu berkelahi? Pak ini pak, saya berkelahi pak gara-gara ini. Artinya kita sudah memvalidasi kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Bapak ibu, anak-anak berkelahi karena apa kira-kira? Pertama, ada anak yang berkelahi memang karena pengen merasa dia itu jago. Berarti ini kebutuhan terhadap penguasaan. Dia ingin diakui kompetensinya, iya kan? Nah kalau kita udah tahu itu, kita bisa mengatasinya dengan apa? Dengan poin yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kamu berantem? Pak, saya pak pengen nampak hebat pak. Awal kali pak saya pengen pak, dia pak. Berarti kan dia mencoba memenuhi kebutuhan dia terkait kekuasaan kan? Tapi dia melakukan keyakinan kelas kita, yang mana? Yang tadi mempererat solidaritas. Tapi kamu kan melanggar ini. Keyakinan kelas kita, apa keyakinan kelas kita yang melanggar? Oh iya pak, saya melanggar keyakinan kelas kita pak, yang ini pak, mempererat solidaritas misalnya. Jadi kira-kira gimana? Apa solusi dari kamu? Jangan kita yang ngasih solusi pak, lihat dari kita. Oh iya pak, saya berarti harus tetap sabar pak ketika ada orang ini. Mungkin ketika ada ngejek pak, saya bisa laporin bapak pak atau wali kelas untuk ketua kelas sebagainya. Jadi ini apa? Restitusi itu kita bukan menghukum si anak, tapi kita mengajak anak berdialog. Agar apa? Agar motivasi dia untuk berubah itu datang dari dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, saya kira itu saja. Tapi sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira hal baru apa nih yang Bapak Ibu dapat dari pemaparan tadi? Apakah hukuman dan penghargaan ini masih relevan diterapkan? Gimana? Bapak Ibu yang memberikan tanggapan nih, Pak An mungkin gimana Pak? Apakah hukuman dan penghargaan itu masih relevan bagi Pak? Ya seharusnya memang pada dasarnya hukuman itu tidak relevan. Kenapa? Karena tidak semua orang kita hukum berubah menjadi yang lebih baik. Malah dengan adanya hukuman dia malah menambah sesuatu yang negatif. Kenapa? Ada seseorang terkadang kebal, dan hukuman makin banyak kita hukum itu kan. Sama seperti penghargaan. Terkadang ada orang yang selalu mendapatkan penghargaan, sekali dia nggak dapat, itu membuat motivasinya menjadi susah. Nah, tadi Bapak Ibu ya, saya setuju Pak. Kalau ada anak yang biasa dapat penghargaan, tetapi tiba-tiba nggak dapat penghargaan, maka ini akan menurunkan kualitas. Seperti yang tadi dibilang, yang menurunkan kualitas anak. Nah, kemudian kita Bapak Ibu, kira-kira kita ingin jadi guru yang seperti apa ya? Kira-kira kita ingin jadi guru yang seperti apa? Kalau saya Bapak Ibu, saya akan memposisikan diri saya. Kalau misalnya ada anak yang salah, saya tidak lagi berperilaku sebagai penghukum. Saya nggak mau menghukum anak. Saya akan memotivasi dia dan saya akan berusaha untuk yang tadi menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, kalau kita merasa dia makin keras, anak sekarang itu harus kita emang ajak ngobrol. Ya. Jadi kan gunakan yang namanya tadi segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oh nah, nggak ada manusia yang sempurna. Bapak juga kalau saya Bapak dilakukan seperti itu juga akan marah misalnya. Kemudian kalau dia udah tenang Bapak Ibu, kita akan memvalidasi tindakan yang salah dia. Kira-kira kenapa nak coba itu? Bapak saya buat itu Pak karena alasan itu Pak. Maka kita cari kira-kira kebutuhan apa yang coba dia penuhi. Kemudian baru kita tanyakan keyakinannya. Kamu kan sudah melakukan nih keyakinan kelas kita. Kira-kira gimana solusinya? Iya Pak, saya akan gini Pak. Jadi itu Bapak Ibu disimulasi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah. Khilafan milik saya. Saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Bapak ingin buat yang namanya keyakinan kelas. Saya sudah rancang, tapi ini baru dibuat kalian. Bapak sudah rancang ini, tapi untuk anak PSN. Ada gambar? Ada. Bapak nanti mau buat
sampai tanda. Ini khusus ilham sampai tanda. Ini khusus ilham sampai tanda. Paham nggak? Ini adalah keyakinan keras anak TSM. Bapak maunya hari ini kita setujui dulu. Kira-kira kita mau buat seperti apa? Perasaan apa yang kita belajar di kelas? Pak, saya Pak maunya Pak. Ketika saya di kelas Pak, saya berbicara yang sopan. Paham nggak? Ini bukan kesepakatan kelas ya. Ini lebih ke perasaan yang ingin kalian tunjukkan ketika berada di kelas. Ini lebih kepada nilai-nilai baik yang kalian yakini. Pak, saya Pak ketika berada di kelas Pak maunya betul-betul sopan kepada sesama Pak. Berarti kan kalian ngedit ya? Kawan. Pak, saya Pak ketika berada di kelas Pak, saya maunya luar dari Pak indah Pak rapi Pak. Berarti kalian memiliki nilai keindahan atau ekstrim. Apa ya? Bapak maunya coba kalian tuliskan 3 aja nilai atau perasaan yang mau kalian munculkan ketika berada di kelas. Paham? 3 aja. Kalau lebih 5 silakan. Paham maksudnya gimana? Kalau ada yang nggak paham nanti silakan tanya. Bisa Bapak sebar ini? Bapak sebar ya. Silakan dibuatkan 3 aja. Kalau udah langsung tempel. Nggak usah buat nama. Selama kalian belajar di kelas kalian maunya gimana? Apakah ketika kalian belajar di kelas kalian maunya cuma itu kan enggak ya? Bukan nilai baik, cuma nilai baik yang mau kalian munculkan ketika berada di kelas. Pak, saya Pak ketika berada di kelas Pak maunya tadi cepat waktu Pak. Berarti kalau tidak ada yang kelas gimana? Dia udah menganggap nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang kalian buat 3 aja nak minimal. Kalau mau buat 5 buat. Kalau udah masa buat nama langsung tempel ke depan di kertas Pak. Buat 3 aja. Kalau mau buat lebih boleh. Pak, saya Pak ketika belajar di kelas Pak maunya jadi anak yang rajin Pak, maunya jadi anak yang bersemangat Pak ketika belajar. Buat 3 aja. Yang sesuai dengan nilai-nilai kalian. Hari ini. Masa buat nama. Nah ini bukan untuk dinilai ya. Ini nilai-nilai kalian sendiri. Ini kalau konten. Jadi silakan tulis 3 aja minimal. Nilai yang mau kalian munculkan ketika berada di kelas. Perasaan yang mau kalian munculkan ketika berada di kelas. Pak saya Pak ketika berada di kelas Pak maunya aktif bertanya. Tidak takut bertanya. 3 aja. Kalau ada yang siap, boleh dikatakan sudah. Ya Bapak tahu kan, kira-kira nanti Bapak ngajari kalian, kalian mau gimana? Pak, saya Pak, maunya Pak, ketika kita ngajar Pak, kita gembira Pak. Jangan fokus sekali ke belajar Pak, kita ada gini-gininya, boleh. Maunya kalian ketika berdua, maunya kalian ketika berdua selesai. Nah, jangan pusing kali Pak ya. Ini bukan soal esai ini ya. Ini bukan perasaan kalian diuangkan. Makanya aja, Pak saya Pak ketika belajar Pak maunya gini Pak. Biar Bapak tahu nggak? Jadi ketika kita belajar, Bapak bisa menyesuaikan dengan yang dia ada. Kalau ada yang siap boleh silakan dijaga. Kalau ada yang siap, masa buat apa nggak? Paling mau buat 5 boleh? Oh 3 ini udah banyak aja Pak ya. Pak saya Pak ketika belajar Pak maunya suasana ruangan bersih Pak, boleh. Terserah kalian, senyaman kalian, keinginan kalian ketika belajar. Nilai-nilai yang kalian yakini baik ketika kalian di kelas itu. Ya. Kalau ada yang siap boleh silahkan di metodologi ke depan. Ya kau, itu aja nak. Anak laki yang sebelah ini. Apalagi kalian udah sini berapa kebijakan master ya? Saya Pak ketika belajar menjadi orang yang jujur Pak, tapi nggak boleh nyontek. Oke, gimana Pak? Silakan. Nanti mana dulu ya? Jadi kita. Oke.
Oke, siap. Dapat sekali. Nah, nggak pasti beraturan ya. Suka hati bukan tempel di mana aja, boleh. Sudah siap semua? Ada yang belum? Belum? Siap semua? Sudah. Oke, kalau udah siap semua, Bapak maunya satu orang silakan dibaca. Enggak rame, satu orang semua. 17, ya. Silakan dibaca satu orang. Siapa yang berani ke depan tampil untuk membacakan? Sebelum Bapak nyuruh. Iya boleh nak. Dibacakan aja nilai-nilainya. Boleh. Bisa semangat saat belajar di kelas, dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru, menjadi orang yang dipercaya orang lain dan dianggap dan selalu sopan, santun, rajin. Nah, ini adalah waktu semangat positif yang kita buat. Bisa semangat dalam belajar di kelas. Bisa kalian juga itu. Jadi ketika nanti Bapak jelaskan atau guru lain menjelaskan, kalau ada yang tidur-tiduran berarti kan sudah melanggar kesepakatan kita. Kita sudah sepakat nih. Ketika kita berada di kelas, kita pengennya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika nanti ada guru yang menjelaskan, kalau misalnya ada yang malas-malasan, berarti kan sudah melanggar nilai-nilai yang kalian yakini. Kemudian apa lagi? Dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika kalian sudah semangat, apa yang sudah pasti bisa kan dapat apa yang disampaikan. Contohnya gini, ada anak yang tidur, ada anak yang mendengarkan. Kira-kira mana yang dapat itu dari gurunya? Mendengarkan. Berarti dia antusias, berarti dia semangat. Ya. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang dipercaya. Ini penting. Jadi orang yang dipercaya. Kenapa gitu? Nah, ini adalah satu objek yang paling sering hilang. Ya enggak? Ini supaya kepala tangan di sini nih. Boleh hilang. Iya kan? Ada sering hilang nih nak kelas. Jadi tolonglah. Jadilah orang yang sanggup dipercaya. Bisa? Bisa ya. Nah, Bapak hari ini sudah mendapatkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Bapak akan samakan. Kalau kalian kata-kata sama Bapak akan samakan. Dan Bapak akan Bapak kalian nanti 5 nilai atau 5 semangat yang ingin kalian ciptakan ketika berada di kelas. Barulah kemudian Bapak desain posternya. Bapak desain, Bapak taruh di sini lambang kalian, lambang TPFL, ya kan? Kemudian di sini ada orang kelas. Oke, kalau saya kalian mau lihat desainnya boleh. Kita buat untuk PA nanti Bapak akan cek. Ini desain Bapak nih. Kira-kira Pak, Pak ini kurang bagus Pak, masih jelek Pak misalnya. Boleh nanti kita bisa coba. Oke, kalau bisa mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Ingat, Bapak akan siapin ini nanti sini. Kalau misalnya kalian mau lihat desainnya, boleh kita buat dulu WA nanti. Ya, kalau misalnya mau buat grup WA nanti satu orang tulis nama kawannya, tulis nama HP. Bapak akan masukkan ke grup Bapak. Oke, Bapak di kantor depan ya, betul ini ya. Ayo Pak. Mana? Nah, kalau bisa Bapak Hedi sama sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, anak 10 TPL. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan Pak harap ini adalah keyakinan kelas yang akan nantinya kita sepakati, kita yakini dan kita jalankan. Enggak cuma hanya kalian tulis aja keyakinan, tapi kita sepakati juga kan? Kita yakini ini bisa kita untuk terapkan. Jadi selama beberapa bulan ini Bapak mau kalian menunjukkan nilai-nilai keyakinan yang sudah kalian sepakati. Apa-apanya nilai keyakinan yang sudah kalian sepakati? Pertama apa aja? Memunculkan perasaan gembira dan bahagia ketika berada di kelas. Ada sebagian kemarin yang menuliskan ini, dan itu gak semua orang, banyak yang menulis ini ya. Pak, saya ketika di kelas Pak pengennya senang Pak, pengen gembira Pak, bisa banyak tugas yang buat itu ya. Dan kemudian yang kedua, berperan aktif serta bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Jangan ada yang bersunah. Kalian di sini adalah calon generasi penerus bangsa. Ingat, kita sekarang di tahun 2045 Indonesia tepat berada pada umur 100 tahun. Jadi kalianlah nanti ketika di 2045 yang menjadi tonggak perubahan Indonesia. Apakah maju dan sebagainya. Paham ya? Jadi semangat ketika belajar. Kemudian yang ketiga, berkata dan bertutur sopan terhadap sesama. Jangan ada yang ngejek kawannya. Ya? Jangan ada yang ngejek kawannya. Ya? Kemudian yang keempat, menjaga kenyamanan, kerapian dan kebersihan kelas. Ingat, ketika ada sampah jangan nyuruh kawan petik. Inisiatif sendiri aja, langsung petik. Paham? Terakhir, menumbuhkan sifat rajin sebagai bagian dari jati diri taruna. Ya? Ini paling banyak yang kalian tulis kemarin. Saya pengen rajin Pak. Berarti apakah ini kalian tak rajin kan? Oke, Bapak udah kasih wali kelas kalian ini dari tantangan ini. Ya. Bapak udah tanda tangan ini, ya, wali kelas kalian. Sekarang Bapak mau biar ini sah, kita tanda tangani secara bersama. Berapa orang kalian? 17 orang. Ya, nanti tanda tangannya jangan banyak-banyak kalian ya. Kecil aja ya, kayak gini ya. Oke, kita mulai dari sudut kiri dulu. Atau kanan Bapak. Dua ya. Terima kasih ya nak. Ingat ya, ini bukanlah hal yang harus kalian langgar. Ini adalah keyakinan yang ingin kita wujudkan secara bersama. Tumbuhkan dulu di masing-masing. Bapak yakin kalian akan menjadi orang yang lebih baik ya. Sana kita terapkan.